Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bang Imaduddin dalam bukunya Kuliah Tauhid menjelaskan di fase di generasi awal Rasulullah SAW dan para sahabat tidak diajarkan tentang tauhid itu dalam sebuah disiplin ilmu. Rasulullah dan para sahabat hanya menjelaskan dan mengajak umat kepada dua kalimat syahadat, kepada syahadatain. Lalu dengan syahadatain itulah mereka berislam. Baru pada akhirnya setelah ilmu khasanah keislaman berkembang, diajarkanlah ilmu tauhid dalam satu disiplin ilmu. Sesungguhnya ada yang perlu kita pahami dari syahadatain itu untuk melakukan pengokohan terhadap keimanan kita tersebut. Di mana dalam kalimat syahadatain disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat asyhadu yang katakan kalimat syahadat. Pengertiannya bukan hanya sekedar bersaksi, melainkan ada sebuah tuntutan dijelaskan Allah dalam Al-Quran bahwa syahadah itu merupakan pernyataan, syahadah itu merupakan janji, dan syahadah itu merupakan sumpah yang isinya adalah la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang akan disembah dan diibadahi, tidak ada yang akan ditaati kecuali hanya Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Muhammad adalah yang pembawa risalah yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Dengan demikian, pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah merupakan ikatan, janji dan sumpah seorang hamba untuk taat dan patuh hanya kepada Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji ini sudah diikrarkan mulai dari alam ruh sampai lahir ke dunia, diulang kembali untuk mengingatkan, untuk memperkokohnya. Maka setiap pengingkaran, setiap ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berdampak kepada perusakan terhadap janji dan ikrar tersebut. Sehingga orang-orang yang tidak mau mendirikan solat dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah neraka wailun. Kenapa? Karena mereka sudah mengikrarkan janji untuk taat dan patuh kepada Allah dengan syahadatnya. Lalu ketika Allah perintahkan untuk solat, mereka melalaikan solat. Maka walaupun mereka masih mengerjakan solat, sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail untuk orang-orang yang solat, yang mereka lalai dari solatnya. Karena kelalaian mereka itulah solatnya tidak dinilai Allah, sehingga tempatnya diletakkan di neraka wailun. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa orang yang meninggalkan solat, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan solat itu, maka dia akan kafir, dia akan engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah, janji ikrar untuk taat dan patuh kepada Allah, janji syahadatain itu, Allah katakan al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang fasik itu adalah orang yang merusak janjinya setelah janji itu diikrarkannya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dengan demikian, bahwa syahadatan yang kita ikrarkan itu adalah pengikat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita adalah sebagai hamba dan Allah adalah yang kita taati dan kita patuhi. Hanya dengan memperkokoh ikatan inilah Allah akan menjanjikan kehidupan yang berkah dan surga tempat kembali kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah dengan janji dan sumpah kita untuk taat dan patuh kepada Allah di setiap keadaan kita. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.